Halo semuanya, selamat pagi, siang, dan malam. Kami dari salah satu tim mata kuliah sistem embedded akan memaparkan hasil dari penyusunan proyek kami bernama Move Up. Apa sih Move Up ini dan bagaimana cara dia bekerja? Oke, sebelumnya kita akan perkenalkan masing-masing dari anggota tim kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan saya Muhammad Fawas dengan NIM 182221111. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Gracia Tiada Minasida Butar dengan NIM 182222110. Selanjutnya, Nama saya Samuel Franciscus Togara Turungan dengan NIK 182. nah teman-teman, pernah nggak sih kalian ngerasa di era modern ini, kalangan remaja dan pemuda seperti kita semakin malas bergerak dan sering rebahan, menghabiskan waktu di depan layar gadget, dan bahkan ada yang sampai tidak bisa hidup tanpa gadgetnya. Perkembangan teknologi saat inilah yang membawa perubahan pada pola hidup kita. Kemudian akses informasi dan hiburan, serta kecanggihan teknologi saat ini membuat kita semakin bergantung dan tidak bisa lepas dari teknologi. Akibatnya, produktivitas kita menurun karena kemalasan, kecenderungan menghabiskan banyak waktu di depan layar gadget, penurunan aktivitas yang bisa berdampak pada kesehatan dan kebugaran jasmani kita, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, Mufak hadir menjadi solusi untuk memerangi rasa malas, terutama pada masyarakat di kalangan remaja dan pemuda. Move Up memberikan solusi inovatif untuk mengatasi rasa malas akibat terlalu lama berbaring. Dipasang pada tempat tidur pengguna, Move Up dapat mendeteksi secara real time apabila pengguna sudah berbaring terlalu lama. Dilengkapi dengan fitur alarm yang dapat disesuaikan, Move Up dapat memaksa pengguna untuk beranjak dari tempat tidur dan kembali produktif. Lebih dari sekedar perangkat, Move Up menawarkan situs web yang memudahkan pengaturan durasi berbaring pengguna, dan mengirim push notification berupa reminder ke smartphone pengguna. Nah, untuk kelebihan dari MoveUp sendiri ini ada bebannya. Yang pertama, deteksi real time, terintegrasi dengan website, dapat disesuaikan sesuai keinginan pengguna, mendeteksi secara otomatis, serta user friendly. Dan untuk kekurangan dari MoveUp sendiri ini ada yang pertama, harga perangkat yang cukup mahal, dan diperlukan koneksi internet. nah, dari hasil pemaparan sebelumnya, kita tahu bahwa Move Up itu adalah perangkat yang disimpan di kasur. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skenario penggunaan perangkat Move Up ini. Jadi, ketika pengguna atau kita ini berbaring di tempat tidur, sensor akan mendeteksi adanya perbedaan beban dari berat semula yang tidak ada pengguna ke berat yang bertambah akibat adanya pengguna yang tidur di kasur. Perangkat kemudian akan memberikan notifikasi kepada pengguna untuk memberikan akses kepada website Move Up. Pengguna kemudian dapat mengakses website dan melihat fitur-fitur yang tersedia pada website. Fitur-fitur tersebut salah satunya akan membuat user dapat mengatur waktu durasi berbaring mereka di tempat tidur. Apabila user tidak ingin memasukkan durasi, perangkat akan secara otomatis menghitung mundur waktu yang telah disesuaikan, yaitu 10 menit. Setelah data tersebut tersimpan pada perangkat dan disampaikan ke website, website akan menampilkan durasi dari rebahan yang tersedia. Perangkat akan terus menghitung mundur waktu berbaring hingga waktu tersebut habis. Nah, apabila sudah habis, perangkat akan menampilkan notifikasi pada website dan mulai mengoperasikan buzzer untuk berbunyi. Buzzer ini akan terus berdering hingga sensor perangkat merasakan adanya perbedaan beban ketika pengguna atau kita ini bangun dari tidur. Jadi, selama kita tidak bangun dari tidur, buzzer akan terus menyala. Ketika pengguna sudah bangun dari tidur, buzzer akan mati dan smartphone pengguna akan terputus aksesnya dari website MoveUp. MoveUp akan bisa diakses lagi apabila user melakukan rebahan di kasur. User juga dapat menghiraukan notifikasi apabila tidak ingin menggunakan perangkat ini. Baik. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai skema rangkaian dari perangkat kami. Untuk skema rangkaian dari perangkat kami memiliki 6 komponen utama. Yang pertama itu adalah ESP32 Duit. ESP32 Duit ini adalah microcontroller yang kami gunakan. Nah, fungsi dari microcontroller ini adalah menghubungkan perangkat ke web server serta mengontrol semua fungsi dari perangkat yang ada. Nah, lalu untuk komponen yang kedua adalah load cell. Load cell ini kami gunakan untuk mendeteksi berat dengan berat maksimum sebesar 200 kg. Lalu untuk komponen yang ketiga ada amplifier HX71. Amplifier ini berguna untuk memperkuat sinyal dari load cell agar bisa dideteksi oleh microcontroller. Lalu, untuk komponen yang keempat adalah buzzer. Buzzer ini berguna sebagai pemberi suara. Dan untuk komponen kelima ada DS3231 RPC module. Komponen ini digunakan untuk mengatur fungsi timer serta mengatur perhitungan waktu. Dan untuk komponen terakhir ada baterai 9 volt yang digunakan sebagai
power supply dari perangkat kami. Dan selanjutnya ada desain prototype. Di sini kami akan memberikan gambaran tentang bagaimana perangkat kami akan diimplementasikan. Nah, bisa kita lihat di bagian kanan atas, ada 4 grafik utama. Yang pertama itu adalah rangka pada kasur, dan di bawahnya terdapat kotak merah. Dan di bawahnya terdapat kotak merah. Kotak merah ini adalah perangkat luar dari alat yang terdiri atas microcontroller kami, breadboard, juntayan jumper cable, amplifier, RTC module, dan power supply. Lalu di atasnya terdapat silinder biru yang terdiri dari load cell untuk menimbang beban, yaitu dipan kasur dan juga manusia. Nah, untuk kotak merah ini dibungkus oleh sebuah casing yang bisa kita lihat di bagian kanan bawah. Casing ini memiliki dimensi panjang 22,5 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 10 cm. Nah, sekarang kami akan berbicara mengenai desain user interface kami. Di sini kita bisa lihat di bagian paling kiri, eh, ini itu adalah tampilan dari fitur pengubah timer pada web server yang kami gunakan. Lalu kita geser 2 kali ke bagian kanan pertama. Di sini adalah tampilan utama dari eh, web server yang kami gunakan. Lalu ke kanan lagi adalah setting notifikasi, di mana kami bisa mengubah default time serta men-setting notifikasi apakah untuk dimatikan atau dinyalakan. Oke, sekian pemaparan dari kami. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang akan berguna ke depannya dan juga bisa lebih menggunakan perangkat-perangkat yang telah kami paparkan sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Akan kami tutup. Selamat pagi, siang, dan malam. Dadah semuanya.